Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para pengurus masjid dan jemaah, khususnya guru saya Ustadz Didin dan Ustadz Aski. Pada malam ini saya ingin menyampaikan ada sebuah dialog antara seorang yang bernama Hakim dengan putranya. Ada seorang ulama, seorang yang sangat terhormat bernama Hakim berdialog dengan putranya. Dialognya adalah ya bunayya fi hayatika la tatanazal an thalatha. Wahai anakku, kata Hakim, dalam hidupmu harus melakukan 3 hal. Adik-adik harus melakukan 3 hal. Yang pertama, antakula afdhalat ta'am. Yang pertama, kamu harus makan makanan terbaik. Gak boleh makan sembarangan, ya. Yang kedua, wa antanama ala afdhali firash. Yang kedua, kamu anakku harus tidur hanya di tempat tidur yang terbaik. Kalau tempat tidur itu di hotel mewah ya itu yang terbaik, pokoknya yang terbaik. Yang ketiga, wa antaskuna fi afdhalil buyut. Kamu harus tinggal di tempat tinggal di komplek yang terbaik. Jangan mengambil komplek biasa saja, tapi harus terbaik. Lalu anaknya menjawab, faqala al-ibnu. Ibu anaknya ini menjawab, kaifali an af'ala dzalika wa nahnu fuqara. Wahai ayahku, bagaimana mungkin aku bisa melakukan perintahmu sementara kita kan orang miskin. Sementara kita ini orang fakir. Fakir itu lebih rendah dari miskin, ya. Kalau miskin penghasilannya sedikit, kalau fakir lebih sedikit lagi. Lalu apa yang dijawab oleh Hakim? Faqala al-Hakim. Hakim berkata, idza akalta faqat indama taju sayakunu ma ta'kuluhu afdalat ta'am. Yang dimaksud dengan kamu harus makan makanan terbaik adalah bahwa kamu itu tidak boleh makan kecuali dalam keadaan lapar. Kenapa? Karena ketika kamu lapar, maka makananmu adalah menjadi makanan terbaik. Gitu ya. Makanan yang kita makan, sehebat apapun, selezat apapun, kalau tidak dalam keadaan lapar itu tidak baik. Gitu. Mungkin pernah ke hotel ada acara apa gitu ya, karena makanannya enak-enak sampai kekenyangan tuh nggak enak. Ya. Karena gratis, nah, ada yang biayai misalnya, wah makan nggak enak. Bahkan kalau udah keseringan di hotel malah enak, makan di hotel itu enak, karena sudah bosan. Jadi yang pertama itu, maka kewajiban ibadah puasa ini menurut saya, menurut aku, ini kewajiban yang sangat istimewa.
Kewajiban ibadah puasa ini adalah hidangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, yang tidak diberikan mungkin kepada umat lain, tidak diberikan kepada tetangga-tetangga kita yang tidak muslim, mungkin ya. Maka tidak sedikit banyak orang yang tidak muslim tapi kadang-kadang ikut puasa. Karena dengan puasa itu kita mereguk kenikmatan makan makanan terbaik. Itu. Jadi makanan terbaik itu bukan yang dulu ada makanan berlapis emas atau apa, harganya mahal. Saya kira nggak enak. Yang enak itu makan ketika kita dalam keadaan lapar, khususnya apalagi dalam puasa ibadah di bulan Ramadan. Maka ada hadis lisaimi farhatani farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa, satu kebahagiaan ketika berbuka, yang kedua kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada yang menarik menurut saya, ada sebuah hadis, hilatis salatu thalathata ahwal wa hilatis siyam wa hilas siyam salasata ahwal. Ada hadis yang mengatakan bahwa puasa itu ternyata direvisi 3 kali. Perintah ibadah puasa itu direvisi 3 kali, sebagaimana revisinya ibadah sholat. Jadi ibadah puasa itu tidak ujug-ujug seperti saat ini dalam sejarahnya, ada 3 kali revisi. Yang pertama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah, kemudian berpuasa, dan kepuasanya itu hanya 3 hari dalam sebulan. Jadi bulan Ramadan 3 hari, bulan Syawal 3 hari, dan ada di hari ke-13, 14, 15. Itu yang disebut dengan Ayyamul Bid. Kenapa disebut Ayyamul Bid, hari putih? Sejarahnya adalah Nabi Adam ketika diturunkan dari surga ke dunia, bertemu lagi dengan Siti Hawa, keduanya dalam keadaan kulitnya hitam. Maka Nabi Adam dan Hawa berpuasa selama 3 hari. Hari pertama hitamnya luntur sedikit, hari kedua tambah putih, hari ketiga putih. Maka puasa itu dinamakan Ayyamul Bid. Jadi dulu gitu. Puasa yang pertama dilakukan Nabi dan para sahabat adalah 3 hari sebulan ditambah 10 Asyura. Itu revisi pertama, edisi pertama puasa umat Islam. Kemudian datanglah kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan. Cuma ada bedanya. Yang revisi kedua ini ada bedanya, di mana kalau dulu ini siapa yang mau puasa silahkan, yang nggak puasa juga silahkan. Ini kalau ini nggak direvisi repot juga nih. Ini orang Panorama Bali banyak yang nggak mau puasa, karena boleh puasa boleh enggak. Yang nggak puasa kasih fidyah, enak bener ya. Yang nggak puasa kasih beras 6 on, ditambah lauknya berapa gitu ya, enak. Enteng bagi orang Panorama ya, enteng sekali. Wah, jangan-jangan ini nggak pada puasa. Maka sayang sekali nggak menikmati ibadah bulan puasa dong, karena dia merasa punya, dia cukup aja kasih fidyah. Yang kemudian direvisi lagi dengan ayat 184, bagi orang yang sakit, bagi orang yang dalam perjalanan boleh tidak berpuasa, hanya boleh bagi mereka yang tidak mampu. Yang mampu harus puasa. Yang mampu harus puasa, yang tidak dalam perjalanan harus puasa. Yang ketiga ada revisi lagi yang menarik. Nah, ini mungkin banyak yang belum ngerti. Dulu buka itu waktunya maghrib. Kalau kita sudah tidur nggak boleh makan lagi. Tuh dulu nggak enak kan?
Kalau kita sudah, misalnya nih, kita maghrib buka, tidur jam 10. Setelah bangun tidur nggak boleh makan lagi. Bapak-bapak nggak boleh bercampur dengan istrinya. Repot kan? Sehingga ada seorang sahabat yang lapor kepada Rasulullah. Kok ada sahabat ini letih banget, kata kelihatannya. Iya, kenapa kamu ini letih, kata Rasulullah. Kemarin saya pulang kerja, datang minum, belum makan saya ketiduran. Karena udah tidur nggak boleh makan lagi. Akhirnya saya puasa lagi besoknya. Terus gimana? Iya, karena demikian maka saya sangat letih hari ini, kata Rasulullah SAW. Kata sahabat kepada Rasulullah. Datang lagi Umar bin Khattab. Ini laporan lagi. Umar bin Khattab lebih keren lagi laporannya. Wahai Rasulullah, gimana ini aku semalam tidur, pas bangun aku bercampur dengan istriku. Waduh, dosa dong aku. Maka turunlah ayat tadi. Nanti dibacakan ya pas tarawih. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum. Yang enak tuh sekarang. Jadi kita boleh makan setelah tidur sampai waktu subuh. Kan ada imsak, kalau masih imsak masih boleh. Sampai waktunya subuh, bahkan menurut Ormas Muhammadiyah subuh kita ini terlalu cepat, katanya gitu ya. Itu harusnya diundur 8 menit. Artinya nih ini udah adzan, masih 8 menit lagi boleh. Kira-kira begitu ya. Nah itu. Jadi nikmat sekali berpuasa, bahkan tasaharu fa inna fis sahur barakah. Ada hadis sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi puasa ini luar biasa, pas sekali. Coba dibayangkan kalau puasanya ngikutin puasa di Jawa, ada puasa mati geni, ada puasa mutih, repot ya. Ini puasa ini adalah hidangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu kalau mau diet nih dengan saat puasa ini. Tapi puasanya jangan pakai doping ya. Kalau minuman-minuman itu yang ujungnya N itu bikin puasanya kuat. Tapi biasanya di ujung nggak berkurang berat badannya. Kalau pakai doping-doping obat-obat tuh, vitamin-vitamin, itu begitu. Jadi kalau mau diet dengan puasanya jangan terlalu banyak yang begitu, yang alami saja. Bahkan menurut ulama, sahur itu cukup sekepal nasi cukup. Itu akan menimbulkan tenaga yang kuat sampai dengan berbuka, asalkan ikhlas karena. Jadi dengan ibadah Ramadan ini sebetulnya kita dikasih hidangan makanan terbaik. Kita ngalahin orang kaya, Pak. Ngalahin triliuner tapi yang gak puasa. Saya yakin itu kenikmatan yang kita dapatkan itu. Itu baru yang pertama ya. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan tempat tidur terbaik? Wa idza amilta katsiran, kata Hakim, ketika kamu habis kerja kecapean, kamu tertidur pulas, maka itulah tempat tidur terbaik. Artinya memang kita diajarkan kalau mau tidurnya pulas jangan nganggur, harus bekerja. Kalau bekerja sekarang nggak harus di kantor. Banyak orang tua yang mengeluh ya. Ini anak saya nggak mau kerja di kantor, nih kerjanya jualan online, gitu katanya. Nggak apa-apa, yang penting sama-sama menghasil, bukan diam, bukan meminta, bukan tangan di bawah. Yang terakhir, apa yang dimaksud dengan tinggal di komplek terbaik? Apa harus di panorama? Ya gitu ya. Jawabannya adalah wa idza amaltan nasa bil ma'ruf fataskunu fi qulubihim. Yang dimaksud dengan tempat tinggal terbaik, komplek terbaik adalah ketika kita mampu hidup di dalam masyarakat situ dengan cara yang baik. Itu di dalam masyarakat ini hidupnya bersama-sama, ada takjil bersama, ada jamaah sholat. Nah, insya Allah itu adalah komplek atau rumah yang terbaik. Hadirin jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadikan kita manusia
yang mendapatkan yang terbaik, mengalahkan siapapun, sehebat apapun mereka. Insya Allah yang paling menikmati kehidupan ini kita sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.